Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai box sizing ya. Nah, box sizing ini sebenarnya sebuah aturan yang kita bisa pakai untuk menentukan ukuran dari box masing-masing elemen HTML ya. Nah, secara default, setiap elemen HTML itu memiliki value box sizingnya itu adalah content box. Nah, selain content box, ada juga opsi lain yang kita bisa gunakan yaitu border box. Nah, bedanya apa antara content box dan border box ini? Kalau content box itu width-nya itu digunakan untuk kontennya saja. Nah, kalau border box itu width-nya itu adalah digunakan untuk konten, untuk padding, dan untuk border. Nah, sekarang kita akan lihat lagi melalui code ya, biar lebih jelas. Di sini saya punya satu HTML dan satu file CSS. Di sini saya akan coba bikin 3 div ya. Ada box 1, box 2, dan box 3. Ini masing-masing punya ID box 1, kemudian ada box 2, kemudian ada juga box 3. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan stylenya. Misalkan box 1, ini kita kasih background color, misalkan green. Kemudian untuk box 2-nya itu kita kasih merah mungkin ya. Kita kasih red, kemudian di sini orange gitu. Oke, sekarang kita tambahkan width-nya 300 pixel. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan dulu ya filenya. Seperti biasa menggunakan live server. Oke, box 1, 2, 3. Oke, kita cek lagi. Box 1, box 2, box... Oke, ini salah ya. Ini harusnya box 3. Nah, seperti ini. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Seperti ini. Kita coba inspect dulu ya. Inspect elemen. Oke, untuk box 1, width-nya itu 300 ya. Ini adalah width kontennya ya. Ini kan ada width 300 pixel. Nah, kontennya itu 300 juga. Untuk yang bagian kedua, box 2, kontennya 300 untuk width-nya. Terus yang box 3, width-nya juga 300, konten 300. Sekarang kalau misalkan saya akan ganti ya. Di sini saya akan tambahkan padding, misalkan 20 pixel. Nah, jadinya dia lebih lebar ya, lebih tinggi dan lebih lebar. Kita coba lihat bagian box 1 ini. Nah, di sini luasnya kontennya itu masih 300 pixel. Kemudian ditambah padding 20, artinya 20 di kiri, di atas, di kanan, dan di bawah ya. Makanya di sini jadi lebih lebar dan lebih tinggi. Oke, secara default, box sizingnya untuk yang box 1 ini itu adalah content box. Artinya width-nya itu hanya untuk kontennya. Jadi width 300 ini itu digunakan untuk kontennya aja, untuk yang di sini, yang teksnya itu ya, text box 1. Sementara kalau ditambah padding berarti dia akan menambah lebar ataupun tingginya gitu. Nah, opsi kedua, box sizingnya kita bisa menggunakan yang namanya border box. Kita coba tambahkan ya, box sizing, kita taruh border box. Terus di sini untuk cek, kita akan tambahkan paddingnya sebanyak 20 pixel. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat di bagian box kedua. Nah, sekarang luasnya ini atau lebarnya bagian kontennya bukan lagi 300, meskipun di sini kita menulisnya 300 ya. Di sini jadi 260. Nah, kenapa bisa 260? Karena 300 ini itu digunakan atau dibagi-bagi terhadap border, padding, dan konten. Jadi, kalau paddingnya 20, artinya 20 di kiri dan 20 di kanan, maka 300 dikurangin 20, dikurangin 20 lagi. Jadi 300 dikurangi 40, hasilnya adalah 260. Gitu. Kalau misalkan di sini kita tambahkan border,
5 pixel solid black ini ya. Nah, artinya di sini sekarang ada bordernya. Nah, di sini sekarang berkurang lagi, bukan 260 tapi 250. Karena tadi 300 itu harus dipakai untuk border dan untuk padding juga. Jadi bordernya ini 5 tambah 5 artinya 10 di kiri kanan. Kemudian paddingnya 20, 20, 40 ya. Jadi 10, 10 bordernya kiri kanan tambah 40, 50. Nah, 300 dikurangi 50, jadi kontennya sekarang tinggal sisa 250. Jadi artinya width-nya ini atau lebarnya ini itu tetap 300 ya. Jadi secara overall, maksudnya dari sini ke sini, width-nya itu tetap ya 300. Jadi kalau kita perhatikan yang box 3, itu kan 300 juga ya. Dia tetap segini. Jadi yang box 2, dia tetap konsisten 300 pixel totalnya. Sedangkan kalau box 1, kita menggunakan content box. Kalau misalkan kita menambahkan padding 20, jadi nggak konsisten gitu. Lebarnya jadi lebih lebar dan lebih tinggi. Kalau kita tambahkan border, nah dia bakal nambah lagi. Border solid black. Nah, dia jadi lebih lebar dan lebih tinggi lagi. Kita harus menghitung totalnya. Untuk menghitung luas dari box ini, kita harus menghitung total dari width kontennya, kemudian ditambah dengan padding, kemudian ditambah dengan border. Jadi untuk memprediksi atau menghitung luasnya harus ditambahkan dulu seperti ini. Sedangkan kalau kita menggunakan border box, box sizing border box, width-nya ini akan selalu sesuai dengan yang ditulis di sini gitu. Jadi kita bisa lebih mudah. Oke, jadi seperti itu ya box sizing itu. Bisa menggunakan box border, bisa menggunakan content box. Secara default adalah content box, tapi kita bisa mengubahnya menjadi border box. Nah, kalau border box dia width-nya itu lebih konsisten sesuai dengan yang ditulis di sini.